Dan barang siapa yang menggunakan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya akan timbul ketakwaan. Quran Surat Al-Hajj 32. Syiar dan dakwah merupakan satu instrumen penting bagi seorang pendakwah atau da'i. Syiar yang berasal dari kata syu'ur yang bermakna rasa masuk dalam banyak jenis ibadah dalam pemahaman Islam. Salah satunya seperti syiar dalam ibadah sholat, mulai kita rasakan sejak dikumandangkannya azan, mengambil wudhu beramai-ramai ke masjid untuk berjamaah. Selain itu, berbagai aktivitas keagamaan lainnya seperti memakmurkan masjid merupakan salah satu upaya syiar dan dakwah yang tak terpisahkan dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini hendaklah bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang pastinya bisa bermanfaat bagi para sesamanya dan memberikan contoh yang baik untuk orang lain dan orang di sekitar kita beserta lingkungan. Nah pemirsa, di episode kali ini Jalan-Jalan Islami akan mengajak Anda untuk melihat dan mengenal sejarah masuknya agama Islam beserta kegiatan keagamaan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Bengkulu Utara pada tahun 2003 lalu. Sebagai salah satu kabupaten pemekaran, Kabupaten Mukomuko terus berupaya untuk membangun daerahnya, baik pembangunan fisik maupun non-fisik, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang keagamaan. Dalam program Jalan-Jalan Islami kali ini, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau sejarah Islam maupun beragam aktivitas keagamaan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Inilah Masjid Agung Jami' Al-Falah yang berdiri megah di pusat kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Di Masjid Agung Jami' Al-Falah yang merupakan kebanggaan masyarakat Muslim Mukomuko inilah berbagai aktivitas keagamaan dalam upaya syiar Islam dilaksanakan. Nah pemirsa Jalan-Jalan Islami, seperti yang saya bilang tadi, saat ini saya sudah berada di masjid tertua di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yaitu Masjid Jami' Al-Falah. Nah seperti apa sejarah berdirinya masjid tertua ini dan apa saja kegiatan yang ada di Masjid Jami' Al-Falah. Jika dilihat dari megah dan kokohnya bangunan Masjid Jami' Al-Falah saat ini, tentunya kita tidak percaya bahwa masjid ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Mukomuko. Salah seorang pengurus Masjid Jami' Al-Falah yang juga sebagai ketua Masjid Jami' Al-Falah, Irwan Jaro, menuturkan, keberadaan masjid ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
Masjid ini didirikan pada tahun 1668 seiring dengan masuknya Islam di Kabupaten Mukomuko yang dibawa oleh para syekh dari Sunan Giri, salah satu Syekh Sidratul Muntaha. Menurut keterangan dari Ketua Masjid Jami Al-Falah Ridwan Jaro, pada mulanya masjid ini hanya berukuran 10 kali 10 meter dengan beratapkan daun rumbia. Masjid Jami Al-Falah yang merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Muslim di Mukomuko ini sudah beberapa kali mengalami renovasi. Seiring dengan perkembangannya, masjid ini telah mengalami 3 kali renovasi, yakni pada tahun 1970, 1980, dan renovasi kembali pada tahun 2008 lalu. Hingga kini, para pengurus Masjid Jami Al-Falah terus berbenah demi keindahan dan kenyamanan bagi jemaah yang melaksanakan ibadahnya di masjid ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Irwandar. Pak Iwandar. Ya. Pak Iwandar, maaf sebelumnya Bapak di sini sebagai Pengurus masjid ini. pengurus masjid. Nah, pemirsa Jalan-Jalan Islami, saya sekarang sedang berada dengan Bapak Haji Irwandaro gitu. Haji Irwan Jarwo, Iya. salah satu pengurus masjid tertua di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, yaitu Masjid Jami Al-Falah. Tahun berapa nih berdirinya masjid tertua ini? Masjid Al-Falah ini berdiri tahun 1668. 1668, kurang lebih berarti hampir 4 4 abad, abad. ya. Cukup lama sekali ya. Nah, Pak, bisa diceritakan sedikit bagaimana nih sejarah berdirinya Masjid Jami Al-Falah? Ini ya, asal muasalnya nih gini. Pertama atas kedatangannya Syekh Sidratul Muntaha, dari beliau ini asal muasalnya dari Madinah gitu. Madinah terus ke tanah Jawa, terus mampir ke Mukomuko dalam rangka penyiaran agama Islam gitu. Nah, setelah sampai di Mukomuko, karena Raja Mukomuko sangat peduli dengan keberadaan Islam, maka beliau mengibahkan tanah ini lebih kurang 75 kali 60 meter persegi gitu. Setelah itu, atas antisipasi Raja dan juga berkat dukungan dari Syekh Sidratul Muntaha, berdirilah masjid pertama di Mukomuko ini. Iya. Jadi kalau boleh tahu lagi nih Pak, tadi kan Bapak menyebutkan Syekh Sidratul Muntaha. Itu merupakan salah satu penyebaran agama Islam pertama oleh beliau di Mukomuko. Nah, apa sih kaitannya antara Syekh Sidratul Muntaha dengan Masjid Jami Al-Falah? Yang jelas gini, Syekh Sidratul Muntaha ini pertama kan menyebarkan Islam di Mukomuko, dan juga dia menginisiatif untuk mendirikan masjid gitu. Nah, atas inisiatif ini dan didukung oleh Raja, berdirilah masjid yang berada di yang tempat kita berdiri sekarang ini. Tepatnya di pusat kotanya Ya. Kabupaten Mukomuko langsung Ya. ya Pak. Ya, jadi sejarah berdirinya tadi ada kaitannya Ya, juga betul, dengan ada Syekh Sidratul Muntaha itu. Terima kasih Bapak atas informasinya dan cerita-cerita menarik dengan masjid tertua di Kabupaten Mukomuko, yaitu Masjid Jami Al-Falah. Nah, pemirsa Jalan-Jalan Islami, itulah tadi perbincangan saya dan juga pengurus masjid tertua di Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu ini. Semoga informasinya tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan keagamaan serta sejarah Islam untuk kita semua. Dalam upaya untuk meningkatkan syiar dan memakmurkan masjid, berbagai kegiatan keagamaan selain di tempat dilaksanakannya sholat berjamaah,
Di masjid ini juga dilaksanakan aktivitas lainnya. Setiap subuh dan hari Jumat, di masjid ini juga dilaksanakan pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim. Selain itu, setiap hari sehabis sholat asyar, di masjid ini juga dilaksanakan kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran TPA. Ya pemirsa Jalan-Jalan Islami, di belakang saya adalah makam Syekh Sidratul Muntaha yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Salah satu bukti sejarah dari perkembangan Islam di Kabupaten Mukomuko, khususnya awal berdirinya Masjid Jami Al-Falah. Di samping masjid terdapat makam Syekh Sidratul Muntaha. Sering dari Bengkulu, dari Mukomuko, dan yang dari Jawa sering datang sini berkunjung untuk berziarah membersih makam yang berada di sini. Setahu kita yang sering datang sini, ABRI, polisi, orang-orang penjabat sering datang masuk ke daerah sini. Karena kita aslinya penduduk sini dan punya kebun di samping ini. Nah, itulah dapat saya ceritakan, panjang lebarnya kita nggak bisa. Karena siapapun niatnya baik, insya Allah mudah-mudahan Tuhan mengabulkan kehendaknya. Kalau bisa, kami harap pemerintah untuk membantu, untuk membersih makam-makam ini macam mana berupa pagar, kebersihan ini, ada memikirkan hal untuk masa ke depannya. Itulah yang kami minta, Pak. Terkait perkembangan Islam di Kabupaten Mukomuko tidak bisa terlepas dari peran para penyebar atau syiar Islam di Provinsi Bengkulu pada umumnya. Masuk dan berkembangnya dakwah Islam di Bengkulu, termasuk di Kabupaten Mukomuko, memang agak sedikit lamban dibandingkan dengan penyebaran Islam di wilayah Nusantara yang telah tersentuh ajaran Islam pada abad ke-7 lalu. Sekilas tentang perkembangan Islam di Bengkulu dimulai pada abad ke-16. Masuknya Islam di Bengkulu melalui 5 pintu, yaitu pintu pertama melalui kerajaan Sungai Serut di Aceh. Pintu kedua penyebaran Islam di Tanah Rejang pada abad ke-17. Pintu ketiga dari kerajaan Pagaruyung, kerajaan Sungai Lemau. Sementara pintu keempat dari kerajaan Banten dan pintu kelima penyebaran Islam di Mukomuko. Penyebaran Islam di Mukomuko juga tidak terlepas dari datangnya para syekh dari Sunan Gresik, Jawa Timur. Salah seorang keturunan Syekh Gresik yang juga tokoh masyarakat Kabupaten Mukomuko, Haji Muhammad Darwis Rajalelo, menuturkan,
Muko-Muko semasa itu belum adanya kerajaan definitif keturunan raja-raja. Masyarakat Muko-Muko kala itu masih tinggal secara terpisah-pisah. Kedatangan para syekh kala itu melalui lautan sembari mereka berniaga, namun tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan syiar agama Islam di seluruh Nusantara. Kembali kita dengan penyebaran agama, rupanya di Sumatera Barat, tepatnya di Kerajaan Indrapura, sudah memeluk agama Islam. Bagus, agak bagus. Muko-Muko juga waktu itu sudah agama Islam. Tapi siapa membawa tadi? Jadi berdatanganlah ke Muko-Muko. Antara lain nenek kami, yaitu dari Jawa, Gresik, yaitu beliau, kita ingat di Jawa ada 9 wali Songo. Antara lain di Gresik itu ada seorang wali, yaitu wali Gresik yang bernama 9 kan, Sunan Gresik. Di Sunan inilah, mungkin keturunan inilah beliau-beliau ini datang tadi, membawa. Tapi yang apa itu yang benar kita itu kan, jadi nampak aja itu sudah dapat kita rekam. Inilah orangnya, tapi tidak tahu. Salah satu contohnya menguat cerita ini ada seorang dari keturunan nenek kami yang bernama Syekh Muhammad Taha. Syekh Muhammad Taha inilah mungkin dari data tadi, Syekh Muhammad Taha ini meninggal di sini, tempat makamnya di Masjid Jami Pasar Muko-Muko sekarang, ada di depan itu. Masyarakat Muko-Muko yang agamis tentunya tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu, terutama dari para syekh dari Gresik, dalam penyebaran dan pemahaman nilai-nilai Islami kepada para masyarakat Muslim di Muko-Muko. Sebagai salah seorang keturunan dari Syekh Gresik, Haji Muhammad Darwis sangat berharap, khususnya kepada pemerintah, untuk terus konsisten membangun bidang keagamaan di Kabupaten Muko-Muko. Yang masjid itu ada, kemudian ada makamnya, buktinya tuh ada makamnya. Dan sudah tuh dengan namanya tadi. Nama siapa? Syekh. Kan sudah jelas kita tuh. Ini namanya Syekh Muhammad Taha. Jadi sudah jelas kita apa kedudukan orang ini, dari mana orang ini, apa ceritanya, apa pandaiannya. Jadi lah. Kemudian tempat yang lain itu ada makam dari keturunan beliau tadi, yaitu di Pauternya. Pauternya ini yaitu antara Lubuk Sanai dengan Pauternya itu ada, kalau salah ada makam itu jalan ke dalam. Makam inilah sekarang itu sudah 7 orang. Pertama dulu di makam 1, datang lagi jadi 5. Tahu-tahu ada makam, datang lagi 2. Datang sendiri, bukan tanam orang. Berarti ada 7 syekh. Ya, sekarang 7. Para syekh dari Sunan Gresik ini dalam menyebarkan agama Islam di Kabupaten Muko-Muko sangat memiliki nilai sakral bagi masyarakat Kabupaten Muko-Muko dan Bengkulu pada umumnya. Di Muko-Muko, selain makam Syekh Sidratul Muntaha yang ada di Masjid Jami Al-Falah, juga terdapat makam Syekh Gresik lainnya yang berada di Desa Pauterenja, Kecamatan 14 Koto, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Di kompleks pemakaman para syekh ini
terdapat sebanyak 7 makam para syekh dan pengikutnya. Jika dilihat dari keberadaan makam para syekh ini, kawasan ini dahulunya merupakan basis penyebaran agama Islam oleh para syekh Gresik di wilayah Mukomuko. Dengan demikian, maka sejarah perjalanan atau syiar Islam di Kabupaten Mukomuko memiliki nilai historis antara masyarakat Jawa Timur, khususnya Gresik, dengan masyarakat Mukomuko. Dengan kata lain, penyebaran Islam di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, tidak bisa terlepas dari peran para saudagar Muslim, ulama, dan mubalik. Termasuk di dalamnya peran Wali Songo, khususnya Sunan Gresik, dalam menyebarkan syiar Islam di bumi Kapuang Sakti Ratau Batua, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Ya pemirsa, jalan-jalan Islami tuntas sudah perjalanan religi saya di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dari mulai mengenal sejarah masjid tertua dan juga penyebaran masuknya agama Islam oleh Syekh Sidratul Muntaha dan juga Syekh Gresik. Semoga perjalanan hari ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Yang pastinya terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan sampai jumpa di jalan-jalan Islami selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.